Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazratul Qorimah dari kelas Jurnalistik 3B dengan nomor induk mahasiswa 12040500066 akan membacakan 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi 1. Baiklah, langsung saja kita masuk pada teori yang pertama. Yang pertama itu ada teori interaksi simbolik. Teori ini merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Yang kedua, ada teori pelanggaran harapan. Teori ini menyatakan setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Oleh karena itu, apabila perilaku nonverbal yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Yang ketiga, itu ada teori disonansi kognitif, yaitu perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengarungi ketidaknyamanan tersebut. Yang keempat, itu ada teori pengungkapan diri, yaitu proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Sehat atau tidaknya komunikasi antarpersonal dapat dilihat dari keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi. Yang kelima, ada teori dialekta relasional, yaitu menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam hubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan kehendak masing-masing. Yang keenam, ada teori group think, yaitu proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang kohesif, di mana para anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok. Group think terjadi apabila kekompakan dan solidaritasnya tinggi. Yang ketujuh, itu ada teori konvergensi simbolik, yaitu fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Fungsinya yaitu menguatkan ikatan emosional dan membentuk rantai fantasi. Yang kedelapan, ada teori penetrasi sosial, yaitu proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Salah satu asumsi teori ini adalah perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang kesembilan, ada teori pengurangan ketidakpastian, yaitu teori yang mengemukakan bahwa ketika dua orang asing bertemu, fokus mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau kegelisahan mengenai satu sama lain dalam hubungan mereka. Ada dua jenis ketidakpastian, yaitu ketidakpastian kognitif dan ketidakpastian perilaku. Yang ke-10, ada teori strukturasi. Teori ini mengajarkan konsep tentang individu yang dikatakan sebagai aktor atau agensi yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Dalam teori ini, aktor atau agensi memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu yang pertama, kesadaran diskursif, yang kedua, kesadaran praktis, dan yang ketiga, motif atau kognisi tak sadar. Yang ke-11, ada teori budaya organisasi, yaitu sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, seperti tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Salah satu asumsi dasar teori ini adalah penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Yang ke-12, ada teori informasi organisasi,
yaitu teori yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi sebagai menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Yang ke-13, ada teori ekologi media, yaitu studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Yang ke-14, ada teori spiral keheningan, yaitu salah satu dari teori komunikasi di mana seseorang memiliki opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Yang ke-15, ada teori persamaan media. Teori ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Dengan demikian, menurut asumsi teori ini, media diibaratkan manusia. Teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak bicara. Yang ke-16, ada teori media kritis. Teori ini melihat bahwa media tidak lepas kepentingan, terutama syarat kepentingan kaum pemilik modal, negara, atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Yang ke-17, ada teori media baru. Media baru merupakan perkembangan teknologi komunikasi massa yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi satu sama lain melalui dunia maya dengan bantuan internet. Dengan adanya media baru tersebut, kita dapat melakukan interaksi dengan orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Karakteristik teori ini adalah interaktif, digital, virtuality, konvergensi, dan hipertekstual. Teknologi yang digunakan dalam teori ini adalah internet. Yang ke-18, ada teori negosiasi wajah. Teori ini memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Yang ke-19, ada teori manajemen ketidakpastian. Teori ini mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan kecemasan dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Yang ke-20, ada teori hambatan percakapan, yaitu hambatan yang ada pada pembicaraan baik budaya atau pribadi mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Yang ke-21, ada teori agenda setting. Teori ini meyakini bahwa media dapat menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan kata lain, agenda media dapat menentukan agenda publik. Sebagai contoh, misalnya tim redaksi Mata Najwa. Yang ke-22, teori belajar sosial, yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Yang ke-23, ada teori humanistik. Menurut teori ini, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang ke-24, ada teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Yang ke-25, ada teori ketergantungan, yaitu salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Teori ini lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Mungkin hanya sekian 25 teori komunikasi yang bisa saya jelaskan sedikit. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.